dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat keputusan, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi menunjuk. Untuk lebih memahami kebijakan tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak yang hebat, dampak yang terjadi pada murid yang tidak berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisa maka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana? Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas proses namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksperimen, maka ada faktor keberuntungan dan murid pada orang itu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada perasaan Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus ke kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk nanti jalan posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Selamat pagi Naren. Jadilah generasi emas, Ya, jam 7. Sekarang berhitung jadi sekarang bagaimana nih Naren? dan harus Malam Baiklah. Yang prestasi. menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meninggal alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren konsisten, ada orang yang kira-kira bisa bantu Kita jaga untuk Indonesia. Kata saya, Emma, ada lagi selain Naren. Kata Emma, ada ibu saya. Program sekolah saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang ada posisi mana yang dapat menunjang motivasi murid? Ya,
Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar
Kepala Sekolah SD Negeri Kumilir 05 Cilacap, yang kami hormati Ibu Eti Setiawati SPD SD beserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya kita dapat bertemu pada acara Diseminasi Budaya Positif dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku moderator membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kumilir 05 Cilacap. Yang keempat, doa. Kelima, diseminasi budaya positif. Dan yang keenam, penutup. Baik, acara pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali suatu rangkaian kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nafisa. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kumilir 05 Cilacap kepada Ibu Ati Kuspriyatni SPD SD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat kepada kita semuanya, sehingga di siang hari ini tanggal 26 Oktober 2023 kita dapat melaksanakan kegiatan dari CGP atas nama Eti Setiawati SPD. Bapak dan Ibu, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Sholawat dan salam
kata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Harapan saya selaku yang dituakan di SD Gumilir 05 dengan kegiatan ini sudah salah satunya kegiatan yang peningkatan mutu kompetensi guru khususnya. Dan diharapkan dengan kita nanti berdiskusi atau menerima ilmu dari sini, kita setidaknya termotivasi untuk judul ini, termotivasi untuk menggerakkan hati kita, karena pada intinya kita sudah mendapatkan sosialisasi yang insya Allah ini yang kedua dari kegiatan CPP untuk BSD kita di Gumilir 05, yang pada intinya apa sih yang harus digerakkan oleh kita dan oleh siswa kita. Nah, untuk itu kami berharap kepada CGP yang nanti sudah bisa menyelenggarakan atau melaksanakan diseminasi ini, tolong saya dibantu atau sekolah kita dibantu. Kumpulkan setidaknya ya, ini ada 3 kata yang mana itu sifatnya ajakan, sifatnya himbauan, agar siapapun yang masuk di SD Gumilir 05 itu tergerak hatinya. Contoh apa yang sudah kita miliki di sini, di musola kita, ya, ada beberapa slogan, ya. Kalau kita bicara ini, kita bicara dengan lisan, tapi besok kita munculkan pakai slogan, ya, pakai slogan yang mana itu sifatnya suatu ajakan, suatu yang harus kita lakukan. Contoh yang sudah dilaksanakan oleh kita, disiplin itu indah, kemudian stop billing misalnya, ada lagi kegiatan yang mungkin peliharalah aku, mungkin kita ada di satu taman kita ada beberapa kata yang mungkin mengingatkan diri kita sendirilah, diri warga Gumilir 5. Ayo sayangi aku, siramlah aku, jangan biarkan aku kurang minum, ya. Dari kata-kata itu monggo setiap CGP saya usahakan membuat kata mutiara untuk masing-masing. Mungkin Bu Eti nanti karena visinya yang kemarin juga tanggap dengan budaya lingkungan, jangan sebatas kita berkata, tapi ayolah bersama-sama ya, kita buatkan kata-kata nanti setelah ini selesai, nanti sambil tiduran sambil berandai ya, menggapai bintang ya. Nah, kemudian Bu Nuri juga, Bu Nuri sama mau ambil intinya di mana yang aku banyak di mungkin kinerja kita mungkin Bu Nuri menemukan satu kata mutiara yang bisa mengajak kita untuk beri semangat ya. Ayo tingkatkan kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ya, bisa. Nah, mungkin ada kata-kata yang lain. Kemudian nanti dari Bu Rininya, mungkin dari seninya ya, ambil dari tema seninya apa yang bisa anak-anak mungkin di depan di perpustakaan itu, karena ada suatu alat seni ya, bisa di situ dimunculkan dengan gemar membaca atau buku segudang ilmu dan sebagainya bisa. Nah, nanti kita kembangkan di lainnya. Bu Erza karena mungkin sudah selesai acara ini ya Bu Erza ya, bisa menambahkan kelas 5-nya tingkatkan budaya madinya untuk bisa selalu berganti, dan anak kelas 1 sampai dengan 6 untuk bisa menikmati apa-apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita, dimunculkan sehingga bisa terbaca. Dan juga justru ini malah kadang yang sering membaca itu guru paket C ya, malah ya, guru paket C dan anak-anak paket C yang malam. Pada sore saya kesini juga cukup banyak yang hadir, alhamdulillah ya. Mereka saya tidak pulang ya Bu, tapi hanya mampir saja bagaimana kegiatan di sore hari itu, dan alhamdulillah aman, tidak ada sesuatu hal. Sekali lagi kepada teman CGP, monggo budaya positif ini nanti kita tindak lanjuti. Saya evaluasi kegiatan ini insya Allah berjalan lancar. Nah, untuk tindak lanjutnya saya minta siapkan itu, dan nanti saya kerjasama dengan bendahara, tidak usah besar-besar lah, kita buat berapa mungkin kurangnya. Nanti kita sikapi dengan kondisi uang sekolah. Yang penting saya dibuatkan 4 kata mutiara ya, jangan 3 ya. Misalnya kalau kita terlalu sedikit silakan nanti kita buat bentuk bannernya sehingga kita tidak sia-sia, tidak sia-sia dengan kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat pada Bu Eti untuk kegiatan hari ini.
Semoga lancar dan semoga bisa bermakna kepada kita semuanya, rekan-rekan guru yang ada di sini. Pada teman-teman sekalian yang sudah mendukung kegiatan ini, saya sampaikan terima kasih dan semoga kegiatan hari ini sebagai ladang ibadah bagi kita semuanya, sebagai ilmu yang sebagai pahala yang jariah untuk berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul qauli, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Ibu Eka disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SDN Budi dan 5 kami hendak menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah Engkau kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eka. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Setiawati, peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP. Dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Bumi dan 5. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mencoba mempresentasikan, memaparkan yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin kemarin sudah disampaikan sama teman kita apa diseminasi itu.
Yang namanya diseminasi, saya paparkan lagi, diseminasi itu adalah penyampaian ataupun penyebaran informasi. Informasi itu baik individu maupun kelompok, dan dari informasi tersebut itu kita menjadi sadar dan mau menjalankan ataupun mampu memanfaatkan informasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan diseminasi. Dan selanjutnya sebelum saya ke sini, sebelum saya berdiseminasi itu saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk kegiatan hari ini, karena beliau adalah selaku kepala sekolah di sini, berarti saya itu harus meminta izin dulu kepada beliau, yaitu mengenai kegiatan CKP untuk diseminasi hari ini. Dan di situ pun saya juga konsultasi dengan teman-teman CGP yang lainnya, karena di sini itu ada CGP-nya lebih dari satu. Ya, yang selanjutnya yaitu belum apa-apa, saya ngasih pertanyaan dulu kepada kalian, bapak, kepada ibu-ibu semua. Di sini ada 3 pertanyaan. Menurut kalian setuju atau tidak setuju? Di sini sih fleksibel, maksudnya tergantung sama kalian, keinginan kalian. Di sini yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalian setuju atau tidak, ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju enggak? Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Kalau mungkin membaca mungkin positif, tapi kalau membersihkan halaman enggak ya. Itu untuk. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. 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 Ya, nanti akan dipaparkan ya untuk selanjutnya. Ini selanjutnya yaitu budaya positif. Ya, budaya positif sesuai dengan judulnya tadi, yaitu salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah apa? Itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter warga sekolah yang baik. Ya. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, lingkungan yang positif itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini terjadi, ada pembelajaran yang berpihak pada murid atau sesuai dengan filosofi KHD. Ya, untuk pembelajaran kurikulum merdeka memang itu pembelajarannya sekarang itu berpihak kepada murid. Ya, tidak seperti zaman dulu. Ya. Yang selanjutnya ini adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh ini nanti akan saya paparkan bareng-bareng dengan ibu-ibu semua satu persatu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey, maaf saya tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris. Itu benar apa enggak ucapannya. Menurut Stephen, itu bila Anda ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama, maka ubahlah paradigma Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi di sini
kita itu harus mengubah pemikiran kita, ya, yang intinya yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya, apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Ya, pembelajaran paradigma baru itu memfokuskan peserta didik. Jadi sekarang kita itu hanya fokus dengan peserta didik. Intinya apa ya? Menghambakan kita, ya, menghambakan murid, menghambakan murid, ya, sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, kemudian pembelajaran paradigma baru itu memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik untuk menyusun perencanaan, ya, serta merumuskan asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di sini untuk pembelajaran paradigma baru itu di sini mementingkan peserta didik, kemampuan peserta didik, kemauan peserta didik, ya, bukan menghabiskan pembelajaran atau menghabiskan target yang seharusnya selesai satu buku ataupun 2 buku satu semester, itu 1 buku ataupun 2 tema 3 tema harus selesai. Itu bukan. Kalau untuk sekarang itu paradigma baru itu memfokuskan peserta didiknya, kemauan peserta didiknya apa, kemampuan peserta didiknya apa, itu kemampuan peserta didik itu yang kita gali, ya, bukan menargetkan yang buku-buku yang kita tumpuk itu berbagai macam buku, berbagai banyaknya itu ditarget dihabiskan, itu enggak. Yang selanjutnya itu adalah paradigma stimulus respon dan paradigma teori kontrol. Di sini perbedaannya apa? Yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon di sini pembelajaran yang kurang efektif dan tidak berjalan selanjutnya, hanya sementara saja. Sedangkan kalau teori kontrol itu pembelajaran yang efektif dan berkesinambungan ataupun bisa berkelanjutan. Di sini perbedaannya itu realita kebutuhan kita itu sama, sedangkan kalau teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan setiap orang, kalau teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, mungkin kita akan satu orang melihat suatu gelas contohnya. Gelas itu orang lain akan mengatakan beda dengan gelas itu. Bisa mengatakan oh gelasnya bentuknya kotak, oh ada yang bentuknya bulat dan ada yang bentuknya kubus, ya. Itu dimaksud dengan semua orang itu melihat itu memiliki gambaran yang berbeda-beda walaupun bedanya itu sama. Kemudian yang selanjutnya untuk stimulus respon yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol tidak, ya. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang sering kita lakukan ataupun orang lain lakukan, guru-guru kita mungkin dahulu, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu ngecap bahwa anak itu kamu memang nakal. Kalau sekarang kalau stimulus teori kontrol itu tidak. Semua kesalahan, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya. Kenapa anak tersebut nakal? Kenapa anak tersebut kok berpola? Ya mungkin anak tersebut itu kepengen perhatian. Itulah yang stimulus respon dan teori kontrol perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya untuk stimulus respon, yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya atau mengontrol kita. Sedangkan untuk teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Diri kita sendiri yang hanya bisa mengendalikan atau mengatur diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya stimulus respon selanjutnya itu bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu tidak bisa dikontrol oleh kita.
Kemudian stimulus respon selanjutnya itu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Contohnya di sini ada anak yang pinjam pensil sama temennya nggak boleh, kemudian dipaksa, nah, kemudian diambil pensil tersebut. Itu yang masuk ke stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan, dibujuk dirayu nggak mau, akhirnya dipaksa. Kemudian yang selanjutnya yang teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang antara yaitu tentang stimulus respon, yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan kalau teori kontrol di sini model berpikirnya itu menang. Ya, dari kesimpulan untuk stimulus respon dan teori kontrol di sini intinya itu kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sependapat dengan kita. Itu inti dari untuk paradigma stimulus dan respon. Yang kedua tadi yang di antara ketujuh tersebut itu yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah. Tetapi pendisiplinan di lingkungan sekolahnya itu tanpa kekerasan maupun ancaman, ya, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi dalam perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Ya, ini di sini disiplin positif. Jadi di sini kita biasanya ataupun guru yang ke sana ataupun guru kita biasanya kalau ada anak yang bandel ataupun bukan anak bandel, kita tidak boleh mengatakan anak bandel ya. Kita mempunyai anak didik yang manut, perlu perhatian. Itu jangan sampai kita mengangkat. Kamu ya lari-lari terus jadi anak nakal banget sih, nggak boleh kayak gitu. Ya sekarang tidak boleh kayak gitu. Ya kita harus tahu dulu kenapa dia itu kayak gitu perlakuannya, kenapa dia itu kok lari-lari di kelas. Ya kita harus gali, kita cari apa sebabnya anak tersebut, mungkin karena butuh perhatian atau mungkin kepengen nomor 1 di situ di kelas tersebut. Ya, di sini pun ada bagaimana caranya supaya bisa jadi disiplin positif, yaitu kenalkan disiplin sejak dini. Kenalkan disiplin sejak dini. Contohnya di sini seperti yang di kelas saya itu adalah disiplin sejak dini itu masuk pada jam 7 masuk ataupun sebelum pembelajaran dimulai tidak ada sampah di kolong meja. Jadi sebelum pembelajaran dimulai anak tidak saya sampaikan, anak sudah sadar sendiri tak ambil sampah di kolong meja. Ya. Kemudian yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Di sini biasanya untuk diskusi aturan dan kesepakatan yang dibuat itu biasanya pada awal tahun pembelajaran. Ya. Untuk menyepakati kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang selanjutnya memberikan konsekuensi yang logis yang masuk akal. Yang selanjutnya bersikap tegas, tetapi tegasnya di sini bukan marah. Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya. Manusia memiliki kebutuhan yaitu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ya, di sini saya akan memaparkan satu persatu untuk kebutuhan yang bertahan hidup. Di sini ada 5, ya bisa dilihat di situ. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makan, serta pembentukan biologis untuk tetap bertahan hidup. Intinya
itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, yaitu memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti mencari perhatian. Ya tadi anak-anak yang sangat manut itu biasanya lari-lari di kelas itu memang anak tersebut memang menginginkan diterima di kelas tersebut dan menginginkan kita memperhatikan atau memerlukan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Inilah kalau anak-anak SD biasanya kayak gitu, kepengen jadi nomor 1. Ya, cepet-cepetan kalau untuk mengerjakan soal. Ya, itu biasanya anak itu kepengen menjadi pemimpin. Yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas. Itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini aku bosan, masa belajarnya cuma itu saja, ya. Biasanya ada anak yang mau kayak gitu, Bu, masa belajarnya kayak gitu aja, ya. Itulah yang kita harus robah, itu berilah kebebasan untuk anak. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya di sini bernyanyi di kelas saat mengerjakan tugas. Ini udah sebagian teman kita sudah melaksanakan. Itu sebelum pembelajaran kita bernyanyi-nyanyi dahulu, atau dalam pembelajaran tersebut diselipi dengan lagu-lagu atau diselipi dengan nyanyian, dan nyanyian tersebut itu masuk ke materi pembelajaran. Itu biasanya kalau anak kita sebagai guru menyampaikan materinya dengan lagu, robah dengan lagu, itu anak akan lebih lebih antusias atau lebih memperhatikan daripada kita menerangkan sesuatu yang monoton. Ya. Yang selanjutnya keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kuno itu motivasi itu dapat dipahami sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Ya, tujuan motivasi apa? Yaitu guna menggerakkan ataupun menggugah individu supaya muncul kemauannya serta keinginannya guna melaksanakan suatu hal sampai bisa mendapatkan hasil ataupun mewujudkan suatu tujuan. Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku siswa di sekolah saat ini itu adalah menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Okay. Bukan karena hal itu motivasi dalam diri anak sendiri, itu tidak, tetapi motivasi itu datang karena ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya belum mengerjakan PR, nanti saya dimarahin sama bu guru, nanti saya dimarahin sama pak guru. Itu berarti di sini motivasi dalam diri anak tersebut bukan motivasi dalam diri sendiri, tetapi motivasi karena dia itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Hukuman itu tidak hanya fisik, tetapi ucapan pun bisa masuk ke hukuman. Ya, di sini ya Jadawantoro yang berhubungan dengan kata merdeka. Menurut pihak Jadawantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup membuat perintah dirinya sendiri. Ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Berarti di sini seorang anak itu harus memiliki disiplin pada dirinya sendiri yang diterapkan pada dirinya sendiri, bukan karena orang lain ataupun karena hukuman, ya. Itu harus tertanam oleh dirinya sendiri. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Ons, yaitu penghargaan menghukum. Kalau penghargaan menghukum itu biasanya anak itu merasa bodoh ataupun kurang pintar. Nah, kemudian kalau penghargaan merusak hubungan, itu yang kalah kadang-kadang itu kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Itu yang penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Kemudian penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik, berarti motivasi yang terdapat dalam diri anak tersebut itu adalah biasanya kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik akan kekurangannya. Yaitu beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin di sini dulu kita sering memberikan penghargaan untuk anak yang berprestasi, ya, ataupun anak yang pintar di sekolah, di kelas kita. Tapi ternyata setelah kita tahu bahwa di budaya positif di kurikulum Merdeka itu untuk memberikan suatu penghargaan, apalagi yang berbentuk barang, itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang selanjutnya, pembentukan program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, yang perlu diingat itu ada 4, yaitu yang pertama memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini sudah paham. Inilah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya, di sini contoh pembuka nilai kebajikan dan situasi. Nah, di sini saya akan bacakan yang situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, kemudian rasa simpati besar sekali. Kemudian kemarin saya perhatikan. Itu untuk contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Dan situasinya apa? Jadi situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya itu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Biasanya di sini itu adalah pendekatan secara individu, tidak di depan anak-anak yang lain. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Inilah segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada anak, ya, sebagai bagian dari budaya positif di sekolah.
Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau hukuman biasanya berhubungan dengan menyakiti. Kalau konsekuensinya biasanya berhubungan dengan sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan yang positif. Yang kedua, kalau hukuman itu bentuknya negatif, sedangkan kalau konsekuensinya itu netral dan restitusinya itu teori kontrol. Yang keempat, hukuman itu dibuat guru dengan menyindir, menyakiti, dan merendahkan anak. Sedangkan di sini untuk konsekuensinya itu stimulus dibuat oleh murid dan guru. Dan restitusinya menguatkan guru untuk menyebutkan keyakinan kelas. Ini ada contoh kasus yaitu di kelas saya sendiri, yaitu siswa makan di kelas saat pelajaran. Di sini kalau dibentuk suatu hukuman, itu guru akan menghukum anak tersebut karena ketahuan makan kok diam saja dan cuek saja. Itu kalau hukuman biasanya itu berdiri 15 menit di depan kelas, guru marah ya, dan murid menjadi takut. Siapa sih murid yang tidak takut kalau gurunya marah ya? Apalagi marah-marah. Untuk nadanya saja yang sudah robah, tidak seperti biasanya, anakku sudah merasa ketakutan. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Sedangkan konsekuensinya, guru itu memberikan konsekuensinya, yaitu siswa diminta membuang sampah yang ada di kelas. Berarti karena sudah makan, supaya diselesaikan dan membuang sampah yang ada di kelas. Guru tegas dan murid itu menghormati peraturan. Di sini guru tegas bukan guru galak, itu bukan, tapi tegas dengan keyakinan yang sudah dibuat bareng-bareng. Kemudian restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, karena sebelumnya anak tersebut makan itu pada awal tahun baru itu pada awal tahun ajaran baru biasanya itu setiap guru sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak dan guru semua, anak-anak dan gurunya. Ya, kemudian dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya serta orang lain. Kalau restitusi di sini itu anak itu tidak merasa ketakutan. Ini yang saya ambil untuk contohnya, yaitu yang di kelas. Yang pertama itu adalah ada anak yang terlambat sekolah, yaitu terlambat berangkat. Saya lanjut. Ya, masuk. Kita lanjut saja. Yang di sini yang kedua itu adalah contoh anak. Ini contoh anak-anak yang saya ambil itu contoh anak-anak yang memang biasa melakukan hal tersebut. Ini adalah mungkin ibu guru mungkin tahu siapa anak tersebut, yaitu sering sekali ataupun untuk
pelajaran pertama, beliau itu dia itu sering makan di kelas tanpa ada rasa bersalah. Ya, ini adalah contoh-contoh yang sering terjadi di kelas kami, di kelas saya. Dia itu cuek saja, ya. Ada gurunya maupun ada temannya, baik itu pas pelajaran maupun pas tidak pelajaran, ya. Dia itu sering makan di kelas. Kemudian itu contoh dari segitiga restitusi. Yang selanjutnya di sini itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Saya itu mengadakan kegiatan segitiga restitusi untuk pendekatan kepada anak. Kenapa anak tersebut kok makan di kelas? Kenapa anak tersebut kok terlambat? Ya, masuk. Saya itu mengadakan segitiga restitusi, menanyakan ya kenapa makan di kelas, alasannya apa. Memang setiap anak, setiap semua orang itu pernah membuat kesalahan. Dari situ anak itu merasa enjoy, tidak merasa terbebani atau tidak merasa takut dalam penerapan segitiga restitusi tersebut. Ya, dari segitiga restitusi tersebut kemudian ada testimoni dari murid. Ini memang dari murid sendiri. Itu murid merasa mencurahkan hatinya sendiri, ya. Setelah melakukan segitiga restitusi tersebut, anak mencurahkan hatinya sendiri bagaimana rasanya kalian tadi. Ternyata anak dengan jujur menyampaikan, tadi saya tidak dimarahin sama guru, saya cuma dinasehatin sama guru. Yang laki-laki mengatakan supaya besok tidak akan mengulangi makan di kelas lagi karena melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sedangkan yang kedua itu adalah anak yang terlambat, dan anak yang terlambat tersebut menceritakan bahwa dia itu bangun kesiangan. Karena apa? Karena dia itu biasanya kalau tidur itu yang membangunkan bukan yang membangunkan itu katanya sih dari cerita anak tersebut itu bukan ibunya atau bapaknya tapi kucingnya. Yang membangunkan kucing. Iya Bu, kalau kucingnya biasanya pagi hari jam 5 itu naik ke kasur, kemudian bajunya atau apanya itu sering ditarik-tarik atau dicakal-cakalnya. Tadi saya mengatakan ya besok, kalau besok kucingnya suruh dibanguninnya lebih kasih lagi. Itu untuk yang anak yang terlambat untuk berangkat sekolah. Kalau yang laki-laki itu ya katanya sih kalau dari rumah biasanya belum sarapan karena ibunya itu seperti kita pekerja, sedangkan di rumah itu cuma ada mbah dan ayahnya saya kurang paham.
Kemudian ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Di sini guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, ibu-ibu semua, ibu guru semua, itu menurut ibu guru semua bisa dipahami, bisa dilihat ibu guru semua itu masuk ke mana, ya? Masuk ke sebu itu kita itu sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, atau kita sebagai pemantau saja, atau kita sebagai teman, atau sebagai manajer, ya. Ini penjelasannya. Untuk sebagai penghukum, apa sih guru sebagai penghukum? Itu biasanya guru itu menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada guru yang mengatakan biasanya kayak gitu. Itu masuk ke posisi penghukum. Atau bisa juga mengatakan selalu, pasti, selalu selalu dan pasti selalu. Ya, contoh anak terlambat. Kamu ya terlambat mesti terlambat setiap hari. Itu yang dimaksud dengan penghukum. Ya. Kemudian di sini guru itu seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu bisa berhasil. Yaitu dengan cara apa? Ya ini, dengan cara menghukum. Akhirnya apa? Dampak muridnya itu tuh akan murid tersebut biasanya tidak akan tidak akan aku salah enggak. Pasti biasanya murid tersebut itu biasanya akan mengulang kesalahan yang sama. Ya, ataupun bisa juga perilakunya akan lebih agresif lagi. Ya, itulah yang dimaksud dengan penghukum. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru itu membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini siswa itu akan penilaian diri yang buruk dalam diri mereka. Anak tersebut akan merasa oh iya ya. Kemudian siswa merasa tidak, dari sini pun cuma dengan ucapan kayak gitu saja itu siswa akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dampaknya apa? Dampaknya siswa itu menjadi rendah diri dan merasa tidak berharga. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya itu apa? Yaitu contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya.
seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilakunya seseorang. Biasanya biasanya guru riset itu sudah memegang megang buku kasus anak. Biasanya ini. Posisi ini akan menggunakan stiker sebagai pencatat daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan kontrol siswa. Nah, ini sebagai teman. Guru itu pada posisi ini Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Ya, kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, siswa akan merasa kecewa dan akan berkata, saya pikir ibu teman saya. Biasanya anak akan mengatakan itu. Siswa merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah siswa hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Siswa akan tergantung pada guru tersebut. Itu biasanya yang terjadi. Saya juga mengalaminya, ya. Kalau anak didik saya itu diperintah sama gurunya mau, tetapi kalau anak didik kita diperintah sama guru kelas lain itu tidak mau. Itu apa? Karena guru itu biasanya memposisikan dirinya sebagai teman. Ya. Nah, di sini guru itu sebagai manajer, maksudnya posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan siswa-siswa kita menjadi manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konspeksinya, namun dapat berkolaborasi dengan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Kita anak tersebut diingatkan kembali ke semester 1 pada awal, itu keyakinan kita itu apa, ya, keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu terkait hal ini? Dari kesalahan tersebut, tugas manajer bukan mengatur, tetapi membuat siswa menjadi lebih baik dan kuat. Dampaknya itu siswa mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik. Inilah contoh 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya.
posisi kontrol ID adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada. nanti ibu masalahnya ini penerapan lima posisi kontrol sangat penting untuk kita sebagai guru. Iya. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu, bisa kan? Bisa. Jadi Posisi teman. Naren! selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu adalah tadi adegan untuk 5 posisi kontrol. Ya, kita itu bisa lihat sendiri kita itu sebagai mana di posisi kontrol tersebut, sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer, ya hanya kita sendiri yang tahu, ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Nanti saya minta bantuan sama ibu-ibu semua untuk keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelas, mengapa harus disebut keyakinan kelas? Karena bukan peraturan kelas saja. Itu karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Karena kalau keyakinan beda dengan peraturan. Mengapa tidak memiliki peraturan? Menggunakan, contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm di saat mengendarai sepeda motor roda 2. Selanjutnya, keyakinan kelas di sini itu adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali kedisiplinan positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri kita sendiri.
Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan itu dapat mewujudkan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di situ ada nanti siswa itu menyebutkan keyakinan yang mereka inginkan, kemudian guru menulis keyakinan yang siswa inginkan di papan tulis, kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan tadi yang telah ditulis, dan guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, kemudian mengecek. Setelah semuanya sudah, baru mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Inilah contoh keyakinan kelas yang kami terapkan, yang saya terapkan di kelas. Itu sebelum keyakinan kelas itu dibuat, itu ada musyawarah dulu dengan anak-anak, yaitu musyawarah mengenai keyakinan kelas, apa yang anak-anak inginkan di dalam kelas tersebut supaya kelas tersebut menjadi tertib. Kemudian inilah hasil dari keyakinan kelas anak-anak, karena saya memberikan suatu kertas tersebut dan anak-anak suruh menuliskan keyakinan kelas atau keinginan kalian untuk kelas kita. Kemudian yang selanjutnya, setelah mereka membuat keyakinan kelas, mereka itu menyepakati bersama-sama, ya, dengan cara yaitu mengasih nama, ataupun kalau anak kelas 2 belum bisa tanda tangan, berarti mencantumkan nama dirinya sendiri di sebelah keyakinan kelas yang mereka buat sendiri dari dalam diri sendiri. Tidak ada paksaan ataupun tidak ada perintah apapun, pokoknya keinginan kalian untuk kelas ini supaya kelas ini itu tertib, itu bagaimana. Ini yang kami lakukan pada anak-anak bareng-bareng. Inilah yang kesimpulan dari keyakinan kelas kami, yaitu kelas 2B, yaitu datang tepat waktu, kemudian bersikap jujur, kemudian makan pada waktu istirahat, karena tadi ada kejadian-kejadian tersebut, kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Pada waktu guru menerangkan atau pada waktu guru menyampaikan sesuatu itu tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian saling tolong menolong sesama teman, ya, di mana teman saling membutuhkan. Itu anak-anak itu mengatakan kepengennya itu saling tolong menolong. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Inilah hasil keyakinan kelas kelas 2B, yaitu di sini, karena di sini berbagai macam ada organisasi, kemudian ada yang lainnya, piket dan pelajaran, yang ini tuh masuk ke keyakinan kelas di kelas kami. Dari sini itu kesimpulannya, budaya positif itu harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Ya, ini kesimpulan dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini di sini saya ingin kerjasama dengan Bapak Ibu guru semua. Kalau yang tadi itu membuat keyakinan kelasnya itu adalah dari anak-anak. Sekarang saya menginginkan minta tolong pada Bapak Ibu semua. Di sini mari kita membuat keyakinan kelas, ya. Apa sih yang ini kan dari anak. Sekarang saya kepengen tahu
keyakinan kelas yang ada pada diri Bapak Ibu guru itu apa? Ya, bisa minta tolong? Nanti saya bagikan keinginan Bapak Ibu guru semua untuk kelas kita. Ya, kalau udah selesai bisa dipasang di papan samping kanan saya. Iya. Ya, karena kita kan biasanya kan membuat keyakinan, anak yang membuat keyakinan. Sekarang kita coba, kita kepenginnya supaya sekolah kita berarti ya, bukan kelas kita. Sekolah kita itu kepenginnya sih bagaimana supaya sekolah itu tertib, sekolah itu nyaman untuk pembelajaran, untuk belajar anak. Nah, Untuk ditempel. Sudah semua nggih? Ibu-ibu nggih. Nggih, nggih. Ya, dari keyakinan yang Bapak Ibu inginkan, yang pertama menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang kedua datang tepat waktu, kemudian istirahat tepat waktu, kerjasama yang ikhlas, yang berikutnya menghargai pendapat guru lain. Yang selanjutnya di sini keinginan kelas saya kelas yang nyaman, bersih, sehat, dan kelas yang damai. Selanjutnya menginginkan kelas sekolah yang nyaman, tenang, saling menghormati satu sama lain. Dan selanjutnya menciptakan kelas kita selalu bersih, tertib, rapi, baik meja, kursi, juga gambar atau alat ya Pak, alat-alat peraga yang penting. Kemudian kelas yang bersih dan indah. Dari keyakinan kelas atau harapan-harapan Bapak Ibu guru semua itu semuanya sangat bagus, yaitu intinya di sini itu kelas atau sekolah kita itu kepenginnya itu adalah sekolah yang damai, yang nyaman untuk belajar, ya, yang nyaman untuk bekerja. Kemudian peralatan pun lengkap sehingga pada waktu pembelajaran itu kita tidak bingung-bingung. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk diseminasi budaya positif. Apabila ada kesalahan dari kami, dari saya pribadi, saya minta maaf. Saya akhiri diseminasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah baru saja kita menyimak paparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Eti Setiowati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya pribadi dapat memahami betul mengenai 5 posisi kontrol guru, sehingga kita bisa menjadi guru yang dirindukan atau guru yang dinanti-nantikan oleh murid-murid kita. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kepada acara, mohon maaf. Baik, hadirin yang berbahagia, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Apabila saya di dalam menyampaikan acara banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Siang hari makan kuaci, makan bersama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.